Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Bersama Kak Andri, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan teknologi transportasi tema 7, subtema 4. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, coba kalian perhatikan kanan kirinya. Apakah masih terdapat sampah atau tidak? Kalau masih terdapat sampah, Bapak tunggu kalian coba bersihkan terlebih dahulu ya. Lihat kolongnya. Nah, sekarang Bapak ingin absen kalian. Hari ini ada yang tidak hadir. Semoga hadir semua ya. Bila mana temannya yang tidak hadir, kita doakan semoga temannya besok bisa hadir kembali. Ya, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Kita akan bernyanyi tentang Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Adik-adik, gimana tadi setelah kita bernyanyi bersama-sama? Jauh lebih menyenangkan dan bersemangat kan? Ya, sekarang karena kita sudah semangat, coba ada yang bisa membantu Bapak mengingat pembelajaran sebelumnya? Ya, betul ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi tema 7, subtema 4. Adik-adik, seringkali kita membutuhkan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Jika tempat itu tidak terlalu jauh, adik-adik bisa menggunakan sepeda. Namun, apabila adik-adik ingin berpergian yang lebih jauh, namun dalam di kota yang sama, adik-adik bisa menggunakan sepeda motor, mobil, ataupun angkutan umum. Tapi, jika adik-adik ingin keluar kota, adik-adik bisa menggunakan kereta api ataupun bis antar kota. Sepeda motor, mobil, bis, dan kereta adalah contoh transportasi darat. Nah, kendaraan-kendaraan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan transportasi memudahkan manusia menempuh tujuan dengan jarak tertentu. Jadi, apa itu transportasi?
Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan suatu kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, ataupun mesin. Teknologi transportasi mengalami perkembangan yang begitu pesat, yang awalnya transportasi tradisional sampai saat ini dikenal dengan teknologi transportasi modern. Perkembangan teknologi transportasi ini digunakan manusia untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya atau tempatnya, alat transportasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alat transportasi darat, yang kedua ada alat transportasi air, dan yang ketiga ada alat transportasi udara. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai dari alat transportasi darat. Nah, pada zaman dahulu kala, alat transportasi darat itu hanya sebuah sepeda. Sepeda yang awalnya hanya harus dikayu menggunakan kaki. Berikutnya ada juga beca. Nah, beca yang kita kenal ini merupakan inovasi dari sepeda. Hanya saja beca ini memiliki 3 roda, yang sama saja sih, yang harus dikayu menggunakan kaki. Dan pada zaman dahulu, alat transportasi banyak memanfaatkan energi dan tenaga dari hewan. Contohnya seperti unta, sapi, kuda, dan energi hewan lainnya. Contoh alat transportasi yang menggunakan hewan adalah delman dan pedati. Seiring dengan perkembangan zaman, karena banyak dibutuhkan alat transportasi untuk memudahkan atau mempercepat perjalanan, muncullah beberapa alat transportasi modern seperti mobil, kereta api, truk, ataupun sepeda motor. Nah, untuk sepeda motor ini merupakan sebuah perkembangan dari sebuah sepeda yang dirakit menggunakan mesin dan juga menggunakan bahan bakar, yaitu bensin. Ada juga bus. Bus adalah sebuah inovasi dari mobil yang dapat diisi dan dapat dimasuki oleh banyak penumpang. Adik-adik, alat transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk menempuh jarak yang relatif dekat adalah sepeda motor, mobil, ataupun angkutan mobil. Nah, berikutnya alat transportasi air. Pada zaman dahulu, alat transportasi air itu hanya ada rakit dan sampan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada yang dikenal dengan nama perahu. Perahu ini adalah alat transportasi yang mampu membawa lebih banyak orang. Kemudian, perahu itu berkembang menjadi kapal feri yang dapat membawa banyak orang lagi. Biasanya, kapal feri itu digunakan di laut untuk menempuh perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Nah, adik-adik, ada yang lebih keren loh, yaitu kapal pesiar. Nah, kapal pesiar ini adalah hotel yang berjalan di atas laut atau berlayar di atas laut untuk pergi dan menempuh perjalanan yang sangat jauh, seperti dari satu negara ke negara lainnya, sama seperti kapal feri. Nah, dan yang terakhir yang kita akan pelajari adalah alat transportasi udara. Contoh dari alat transportasi udara adalah helikopter dan pesawat terbang. Helikopter adalah jenis pesawat terbang, tapi hanya mampu menampung tak lebih dari 4-6 penumpang. Sedangkan untuk pesawat terbang dapat menampung ratusan orang dan daya melajunya pesawat terbang ini sangat cepat, sehingga pesawat terbang ini dipilih sebagian orang untuk berpergian ke suatu tempat yang jaraknya jauh agar tempat tersebut dapat tercapai dengan cepat. Adik-adik, jadi alat transportasi yang digunakan untuk jarak dekat itu ada sepeda, ada motor, ada mobil. Sedangkan alat transportasi yang digunakan untuk berpergian yang tempat jauh ada kereta api, ada kapal laut, dan pesawat terbang. Adik-adik, begitulah alat transportasi berkembang begitu cepat. Yang semulanya manusia hanya berjalan, kemudian hadirlah sebuah sepeda. Ada juga alat-alat transportasi yang melaju dengan cepat, sehingga kita atau manusia dapat berpergian ke suatu tempat yang jauh dengan waktu yang cepat. Nah, jadi adik-adik, perkembangan teknologi transportasi itu sangat bermanfaat ya untuk memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Adik-adik, sekian untuk hari ini. Semoga videonya dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.